Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Ar-Rasyid dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan interpretation Al-Quran karya Abdullah Said tentang revelation in the Arabic language. That the revelation was given to the prophet in Arabic is stated several times in the Quran. Some verses indicate that the communication between the angel Gabriel and the prophet Muhammad was in the prophet's own language. Verily, this is a revelation from the Lord of the world. With it came down the spirit of faith and truth to your heart and mind, that you may admonish in the perspicuous Arabic language. Some verses indicate that when the prophet heard the message, he understand it and tries to repeat the word in order to memorize them. In other words, he was receiving the revelation in a language he understood. Move not your tongue concerning the Quran, to make haste therewith. Furthermore, the Quran tells the prophet not to be overly concerned with memorizing, as God will enable him to preserve the revelation. It says it is for us to collect it and to promulgate it. Many other references in the Quran indicate that it was revealed in Arabic, not in a mysterious code or in a tongue unknown to the prophet. We have sent it down as an Arabic Quran. The exegete Baidawi explained why the Quran was revealed in Arabic in his interpretation of Al-Quran Surah Yusuf verse 2. Perhaps you will understand this is the reason why God sent down the book in this Arabic form. The meaning is therefore, we have sent it down to you as something that is composed in your own language, or can be recited in your own language, so that you will be able to understand it and grasp its meaning. Yang artinya, terjemahannya yaitu wahyu dalam bahasa Arab, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab.
bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam berbahasa Arab dinyatakan beberapa kali dalam Al-Quran, yaitu beberapa ayat yang menunjukkan bahwa komunikasi antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad adalah dalam bahasa Nabi sendiri, yaitu bahasa Arab. Sesungguhnya ini adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Dengan itu turunlah roh iman dan kebenaran ke dalam hati dan pikiran Anda, agar Anda dapat menasihati dalam bahasa Arab yang tajam. Beberapa ayat menunjukkan bahwa ketika Nabi mendengar pesan tersebut, dia memahaminya dan mencoba mengulangi kata-katanya untuk menghafalkannya. Dengan kata lain, dia menerima wahyu dalam bahasa yang dia mengerti. Jangan gerakkan lidahmu tentang Al-Quran untuk tergesa-gesa dengannya. Selanjutnya, Al-Quran memberitahu Nabi untuk tidak terlalu peduli dengan menghafal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memungkinkan dia untuk melestarikan wahyu. Dikatakan, kamilah yang mengumpulkannya dan menyebarkannya. Banyak referensi lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa itu diturunkan dalam bahasa Arab, bukan dalam kode misterius atau dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Nabi. Kami telah menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab, yaitu di dalam tafsir Baidawi, menjelaskan mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam interpretasinya, yaitu dalam tafsirannya terhadap Al-Quran surah Yusuf ayat 2, yaitu yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya yaitu sesungguhnya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, di sini kemudian mungkin kamu akan mengerti. Inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab dalam bentuk Arab ini. Artinya, karena itu kami telah menurunkannya kepadamu sebagai sesuatu yang disusun dalam bahasamu sendiri, atau dapat dibacakan dalam bahasamu sendiri, agar kamu dapat memahaminya dan memahami artinya. Jadi, di kalangan ulama-ulama seperti di tafsir-tafsir lain, yaitu di tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih lagi jelas supaya dapat dipahami, yakni agar kaum muslimin dapat memahami dan merenungkannya. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya yaitu di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 195, yang artinya yaitu dengan bahasa Arab yang jelas, yaitu Al-Quran itu sudah jelas kemuliaannya di kalangan Mala'ul A'la, yaitu Mala'ul A'la itu para malaikat, agar penduduk bumi memuliakan, membesarkan, dan menaatinya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu innahu, yakni sesungguhnya Al-Quran itu fi ummil kitabi, yakni di lauhil mahfud. Dari menurut pendapat Ibnu Abbas itu radhiyallahu an dan Mujahid, itu fi umil kitabi, yakni di lauhil mahfud, itu menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Mujahid. Ladayina, yakni di sisi kami, menurut Qatadah dan lain-lainnya. La aliyun,
yakni mempunyai kedudukan yang besar, kemuliaan dan keutamaan. Itu menurut Ibnu Khotodah. Terus hakimun yakni muhkam, dikukuhkan, dikukuhkan yaitu bebas dari kekeliruan dan penyimpangan. Jadi semua ini itu menonjolkan kemuliaan dan keutamaan Al-Quran sebagai yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Itu dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Yang artinya yaitu sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhil Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Terus di surat Abasa itu ayat 11 sampai 16 itu di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sekali-sekali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Jadi ajaran Tuhan itu suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakannya, yaitu yang mana? Ya Al-Quran. Yang ditinggikan lagi disikan, itu Al-Quran. Di tangan para penulis, yaitu malaikat, yang mulia lagi berbakti. Berdasarkan kedua ayat ini, para ulama itu yang ayat Abasa sama Al-Waqiah tadi, itu para ulama menyimpulkan dalil bahwa orang yang berhadas itu tidak boleh menyentuh mushaf, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis jika sahih yang menyebutkan bahwa dikatakan demikian karena para malaikat menghormati semua suhuf, yaitu kitab-kitab suci, yang antara lain ialah Al-Quran di alam atas sana, maka penduduk bumi lebih utama lagi untuk menghormatinya. Jadi Al-Quran itu sangat mulia, sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak sembarangan orang boleh memegangnya, yaitu harus boleh memegangnya tapi harus dalam keadaan suci seperti berwudu ya gitu. Mungkin dari sini kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.